Kita ke informasi berikutnya lagi, pemirsa. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki angkat bicara mengenai keberadaan sound horeg di sejumlah daerah. Sound horeg yang keras banget itu ya? Iya, bahkan ada yang sampai meninggal kan, diklaim meninggal karena sound horeg. Kasian ya. Nah, ia menyebut pemirsa pemerintah pusat tidak mengintervensi dan menyerahkan itu semua ke daerah masing-masing. Betul, tetapi kan ya kita tentu harus melihat kearifan lokal daerah masing-masing. Kan mungkin ada daerah yang merasa terganggu, ada yang ya, tetapi yang penting kalau memang menggunakan itu ya harapannya jangan sampai mengganggu masyarakat. Begitu. Pemerintah akan intervensi untuk aturannya mungkin Pak? Itu dari kearifan lokal lah, kita serahkan ke pemerintah daerah. Tapi kalau dari ekonomi kreatif itu menguntungkan atau seperti apa? Ya sebetulnya masih banyak kegiatan ekonomi kreatif juga yang bisa diterima oleh masyarakat, terutama tidak mengganggu lingkungan. Informasi lain, pemirsa, Polda Jawa Timur dan beberapa Polres di Jawa Timur sudah mengeluarkan imbauan larangan untuk menggunakan sound horeg. Tapi sampai saat ini Pemprov Jatim masih terus menggodok regulasi terkait dengan penggunaan sound horeg ini. Iya, nah Pemprov Jawa Timur sendiri berjanji nanti akan regulasinya terkait sound horeg akan selesai sebelum tanggal 17 Agustus. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Mahmud, bagaimana proses pembahasan terkait dengan sound horeg yang sedang digodok oleh Pemprov Jatim? Baik, selamat pagi Jason dan juga Valen. Benar sekali, saat ini polemik sound horeg yang terjadi di Jawa Timur masih terus dibahas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada akhir bulan lalu, tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2025 telah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian dan juga pembahasan terkait penggunaan sound horeg yang digunakan di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Tim khusus yang dibentuk oleh Indar Parawansa ini berisi berbagai elemen seperti dari kepolisian, yakni Polda Jawa Timur, dari Kanwilkumham, dari aspek agama, dari MUI, dan juga dari dokter ahli THT. Nantinya, tim khusus ini juga akan melakukan tinjauan terkait penggunaan sound horeg dari beberapa aspek, seperti dari aspek agama yang diwakili oleh MUI, dari aspek hukum yang diwakili Polda Jatim, dan juga dari aspek kesehatan yang diwakili oleh beberapa dokter ahli THT terkait penggunaan sound horeg ini, seberapa manfaat dan juga mudorotnya bagi masyarakat. Dari informasi yang kita terima, saat ini proses pembahasan sound horeg yang dilakukan tim khusus di oleh seluruh elemen yang terlibat dalam informasi surat regulasi ini surat edaran, dan saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari beberapa elemen dan nantinya akan diumumkan oleh Polda Jawa Timur terkait regulasi penggunaan sound horeg. Oke, terima kasih Mahmud Fauzi untuk informasi terkini dari Surabaya. Walaupun tadi ada sempat beberapa kali susah untuk didengar ya, Jason ya. Ya, betul, susah untuk didengar. Sama seperti efek dari sound horegnya itu. Karena beberapa mengkonfirmasi setelah ikut dalam acara yang ada sound horegnya itu mengalami gangguan di pendengaran. Iya, tapi berarti jangan ini dong, sound horegnya harus sesuai dengan aturan. Terus yang mendengarkan juga jangan di depan speakernya. Nah, itu dia. Itu kan bagus untuk kreativitas juga sebenarnya. Sebenarnya mungkin bagus untuk kreativitasnya, tapi itu balik lagi harus mungkin memang dikaji lagi aturan-aturan terkait bagaimana penggunaan sound horeg terutama di tempat umum, karena memang ada juga yang meresahkan fenomena ini karena dianggap mengganggu ketertiban. Oke, tapi kalau misalnya sesuai dengan aturan kan nggak apa-apa, itu bisa bikin acara pesta rakyat rame-rame. Mungkin ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi memang ada banyak sekali pemirsa kontroversi dan juga terkait dengan tanggapan masyarakat terkait dengan sound horeg ini. Berikut kita akan saksikan kembali terkait dengan fenomena sound horeg ini. Sudah ada fatwa haram atau aturan turunan untuk menertibkan kegiatan itu yang juga masih digodok. Jedak-jeduk sound horeg belakangan semakin kerap bergema di ruang-ruang publik. Di sejumlah wilayah di Jawa Timur, ada yang menganggap sajian perangkat sound system ini sebagai hiburan rakyat. Namun ada juga yang menyebut sebagai gangguan dan merusak. Hingga saat ini, perdebatan sound horeg masih terus berlangsung. Ironisnya, banyak masyarakat menganggap kehadiran sound horeg sebagai bagian dari budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan perlu keseimbangan untuk menilai sound horeg sebagai budaya, bukan hanya klaim dari satu pihak. Harus menyeimbangkan ya.
Di satu sisi kita memang ingin ada pemajuan kebudayaan, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan, menghormati berbagai ya misalnya concern yang ada di masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan lah. Jadi tidak bisa hanya satu sisi. Jadi kita berharap ada introspeksi juga ya, dan juga waktu juga sangat penting ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian berlebihan, tetapi kita mendukung setiap upaya pemajuan kebudayaan. Sementara itu, MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram terhadap aktivitas Son Horeg karena menggunakan suara yang keras di luar batas wajar hingga tak jarang menimbulkan kerusakan. Serta diiringi penari pria dan wanita yang dinilai mengumbar aurat. Kini, Pemprov Jatim bersama MUI, kepolisian dan pihak terkait tengah menggodok aturan penggunaan Son Horeg bagi pemilik maupun penyewa. Memang perlu ada panduan agar masyarakat punya pegangan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak, apalagi sudah banyak yang bahkan memesan sound system untuk kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, termasuk di bulan Agustus ini kan. Jadi Pak Karo Ops tadi menyampaikan paparan hasil telaahan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda malam ini halangan, tetapi ini akan ditindaklanjuti tim kecil yang bekerja 1-2 hari ke depan, 1-2-3 hari ke depan untuk kemudian akan disampaikan persisnya seperti apa. Kemudian pandangan ini semua pandangan terkait legal, pandangan terkait sosial, keagamaan semua masuk tadi, sehingga sudah mulai mengerucut, tapi mohon waktu beberapa hari ke depan. Perlu langkah bijaksana untuk mengatur sesuatu yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebab tidak semua orang punya pendapat seragam dan satu pemikiran. Namun, semua orang punya hak akan kesenangan dan juga hak ketenangan dan hidup sehat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.